Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi hadana ila siratil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala nabiyinal karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladzina tamassaku jami'uhum bidinil qawwim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para pemirsa yang berbahagia, kita sering mendengarkan beberapa kisah tentang sahabat Rasul. Dari mulai sejak kecil sampai sekarang, ibu dan bapak sering masuk di majelis taklim. Para kiai, para masyayikh, para ulama menyampaikan bahwa ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Semua nama-nama familiar bersahabat dengan kita, dari sejak Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, semua, Sayyidina Ali. Tetapi ada satu sahabat mungkin tidak terlalu familiar dalam telinga kita, yaitu Zubair bin Awam. Sahabat Zubair bin Awam ini mempunyai kelebihan, bahkan disayang oleh Rasulullah. Karena apa? Dia ini adalah tauladan bagi semua para sahabat. Bahkan sampai sekarang kalau kita mendengarkan cerita Zubair bin Awam, yang selalu dalam pikirannya setiap malam, dalam hatinya setiap malam itu teringat kepada kaum-kaum du'afa wal masyakin, orang-orang yang lemah dan orang-orang yang miskin. Tidak pernah pandang bulu, mengunggulkan siapa, dari kelompok siapa, apakah ini saudaranya, tidak. Beliau itu tanpa menang ras, suku, bahkan agama pun. Ini adalah teladan yang baik, dan dia selalu mengingat, mencari di mana posisi masyarakat yang masih terbelakang. Ada umat Rasul misalkan yang masih miskin, Zubair bin Awam selalu tampil dan hadir. Kalau melihat orang miskin, pasti Zubair bin Awam yang paling dahulu akan membantu orang itu. Mungkin sekarang banyak para pejabat, para politisi, ataupun orang-orang yang tampil melalui media sosial, banyak melakukan hal-hal seperti itu, mengikuti apa yang dilakukan oleh Zubair bin Awam. Tetapi keistiqomahannya itu, dan gharadnya, maksud tujuannya itu, ada gordun akhor. Karena pencitraan lah, karena menginginkan suatu hal, beda dengan Zubair bin Awam. Ketika Allah memberikan kelebihan harta, rezeki kepadanya, dia selalu mencari orang miskin, di mana harus dia bantu. Ini kalau terjadi di era sekarang ini, orang-orang melakukan apa yang dilakukan oleh Zubair bin Awam, tidak akan terjadi kesenjangan antara si fakir, si miskin ini dengan orang-orang kaya. Tidak akan ada orang terbelakang tidak bisa sekolah. Tidak ada orang yang terlantar, yang tidak menemukan makan sampai 3-5 hari. Karena ini apa yang dilakukan oleh Zubair bin Awam ini tauladan bagi kita. Bukan hanya itu, Zubair bin Awam selalu memegang teguh tentang kebenaran dan keadilan. Bukan karena faktor pencitraan. Zubair bin Awam ketika memutuskan berpindah dari pasukan Aisyah ke Sayyidina Ali dalam perang Jamal, karena apa? Beliau awalnya pasukan Aisyah binti Abi Bakar. Tetapi setelah dalam pasukan itu, di pasukan Aisyah, dia mengetahui bahwa yang menjunjung kebenaran keadilan itu adalah Ali bin Abi Thalib. Tidak ada keraguan lagi, langsung berpindah untuk masuk dalam barisan pasukannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Memegang teguh pendirian tidak mudah ketika untuk mengikuti kebenaran dan keadilan. Dan terutama seorang pejabat seperti Zubair bin Awam, sahabat Rasul, makanya dijamin dari 10 orang yang masuk surga adalah Zubair bin Awam. Karena tadi sakhawahnya, sifat yang dimiliki, bagaimana kedermawanannya Zubair bin Awam. Apalagi di tengah krisis yang sedang melanda ini, geopolitik yang hampir mengancam seluruh perekonomian di dunia. Bahkan di kita pun dirasakan. Mungkin bagi orang yang mampu belum terasakan. Bagi orang-orang yang tidak mampu, inflasi tinggi, harga-harga mahal. Untuk membeli sesuatu hal menghadapi Ramadan ini juga terjadi, pasti spekulan menaikkan harga.
Kalau ada orang yang mengikuti Zubair bin Awam, tidak akan ada orang yang miskin, yang menangis ketika melihat orang punya diberikan kelebihan. Ini adalah contoh dan tauladan. Ayo, kita lagi diberikan kesempatan oleh Allah, tidak akan selamanya. Jangan sampai, kata Ibnu Athaillah, malam ya'rif qadran ni'ami biwuzdaniha faqad arrafaha bifaqdaniha. Orang yang tidak diberikan hidayah oleh Allah, diberikan nikmat oleh Allah ketika nikmat itu sedang ada dalam dirinya, faqad arrafaha bifaqdaniha. Ingat, Allah akan menegurnya. Indahnya dan enaknya nikmat itu ketika nikmat sudah dicabut dalam dirinya. Makanya kita disyariatkan untuk membaca doa supaya diberikan hidayah, bisa berbagi dan mempunyai sifat sohowah seperti Zubair bin Awam. Bukan karena pencitraan, kapan diberi kelebihan kita mau berbagi. Selalu berdoa, Allahumma arifni nikmataka bidawamiha wala tu'arrifha li bizawaliha. Ya Rabb, berikan aku hidayah, bisa mensyukuri nikmatmu ketika nikmat itu ada dalam diriku. Wala tu'arrifha bizawaliha, jangan kau tegur aku untuk mensyukuri nikmat darimu itu ketika nikmat sudah dicabut dari diriku. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kalau seperti Zubair bin Awam, mudah-mudahan kita bertabaruk, ngelap berkah supaya kita menjadi sahabat yang dekat dengan Rasulullah. Walaupun kita tidak pernah bersama-sama dengan Rasulullah, tetapi kita mengikuti sepak terjang Zubair bin Awam. Selalu dia kasih sayang terhadap orang miskin, orang fakir, anak yatim. Kemudian dia selalu menjunjung kebenaran, keadilan, tidak takut untuk menentukan sikap. Semoga kita bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh Zubair bin Awam dan kita menjadi ahli-ahli surga dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.